Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Putri Kania Ramawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membacakan mengenai teks berita sebagai bentuk tugas dari mata kuliah membaca estetik yang diampu oleh Ibu Evi. Literasi di Indonesia masih rendah. Pemerintah perkuat gerakan nasional dan peran sekolah dalam meningkatkan minat baca. Jakarta, 27 Juni 2025. Tantangan besar masih dihadapi oleh Indonesia dalam membangun generasi literasi. Meskipun angka partisipasi sekolah terus mengalami peningkatan, tingkat literasi masyarakat Indonesia dinilai masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil studi PISA, Program for International Student Assessment 2022 yang dirilis oleh OECD, skor kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Indonesia belum mampu mencapai level literasi dasar, yaitu kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi dari teks tertulis dengan efektif. Hal ini diperkuat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional Suksesnas 2024 yang mengungkap bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 1-3 buku per tahun, termasuk buku pelajaran. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek terus berupaya mengatasi kondisi ini melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah memperkuat Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang digagas sejak 2016. Dalam program ini, berbagai strategi diterapkan untuk meningkatkan budaya baca di sekolah dan masyarakat, seperti pelaksanaan 15 menit menjawab membaca sebelum pelajaran dimulai, pengembangan pojok baca di kelas, dan penyelenggaraan lomba literasi di tingkat lokal dan internasional. Literasi adalah kunci utama menuju kemajuan bangsa. Kemampuan membaca dan menulis bukan hanya soal akademik, tetapi fondasi untuk membentuk karakter, berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ujar Dr. Anindya Putri, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam konferensi pers peluncuran program literasi digital sekolah, Kamis, tanggal 26 bulan 6. Selain intervensi dari pemerintah pusat, beberapa daerah dan sekolah telah melakukan inovasi dalam upaya peningkatan literasi. Di Provinsi Jawa Barat misalnya, Dinas Pendidikan menggagas program Satu Guru Satu Buku untuk mendorong guru menjadi teladan dalam literasi. Sementara itu, di Kabupaten Wonosobo, program Kampung Literasi melibatkan masyarakat desa dalam membangun taman bacaan mandiri yang dapat diakses anak-anak dan orang tua. SMP Negeri 5 Semarang sebagai contoh, telah menciptakan ruang literasi yang nyaman di setiap kelas, melengkapi perpustakaan dengan buku-buku fiksi dan non-fiksi yang sesuai dengan usia siswa, serta menyelenggarakan pelatihan menulis kreatif. Dalam 3 bulan terakhir, lebih dari 80% siswanya melaporkan peningkatan minat baca. Kegiatan menulis puisi, resensi buku, dan majalah dinding atau mading menjadi bagian dari aktivitas rutin yang menyenangkan. Saya dulu hanya membaca karena tugas, tetapi sekarang membaca itu seperti hobi. Teman-teman saya juga sukar menukar buku, kata Alia Nur Azizah, siswi kelas 8 SMP 5 Semarang. Namun demikian, kendala masih tetap ada, terutama di daerah terpencil, kurangnya akses terhadap buku berkualitas, fasilitas perpustakaan yang minim, dan terbatasnya tenaga pengajar yang terlatih dalam literasi menjadi hambatan besar. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek bekerja sama dengan perpustakaan nasional, penerbit, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendistribusikan buku secara merata ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Tak hanya membaca, perhatian juga diberikan pada literasi digital, mengingat anak-anak masa kini tumbuh dalam dunia yang dikelilingi oleh gawai dan media sosial. Program literasi digital sekolah mulai diluncurkan sejak 2023 yang menekankan kemampuan siswa untuk menyaring informasi, mengenali hoaks, serta menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Prof. Dr. Lilis Kartini, pakar literasi dari Universitas Negeri Jakarta,
menegaskan bahwa literasi tidak dapat dibangun secara instan. Ini proses jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, guru, keluarga, sekolah, media, bahkan komunitas lokal. Literasi bukan hanya soal buku, tapi budaya berpikir dan bertindak secara sadar dan cerdas, ujarnya dalam seminar nasional bertema Indonesia Membaca, Indonesia Maju. Pemerintah juga mendorong peran keluarga sebagai lingkungan literasi pertama. Orang-orang diimbau untuk membacakan buku bagi anak sejak usia dini, menyediakan waktu membaca bersama, dan memberi paparan anak terhadap gawai tanpa pengawasan. Melalui kampanye Keluarga Literat Bangsa Kuat, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi tumbuh dari rumah. Kini, upaya membangun ekosistem literasi menjadi fokus bersama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Indonesia berharap dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin sekian pembacaan teks berita kali ini. Saya Ananda Putri izin undur diri. Jika ada salah kata atau pembacaan yang kurang puas atau kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.